bersungguh-sungguhlah pada yang lain. Wa ila rabbika farghab, dan kepada Tuhanmu hendaklah engkau mendekat. Dua ayat ini merupakan bagian akhir dari salah satu surah dalam Al-Quran yang memang surah ini sangat khusus sekali Allah persembahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan memang isinya itu adalah motivasi penggerak bagi Nabi Muhammad SAW sebagai seorang Rasul yang memiliki tugas yang sangat banyak dan besar dalam membimbing, mengarahkan umatnya. Nah, kalau kita lihat tafsir daripada ayat ini, "Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Pertama, fa'idza faragta, apabila engkau telah selesai. Di sini Allah tidak menyebutkan selesai dari apa. Jadi muta'ala fi'ilnya ada, muta'alanya ada, selesai dari suatu perbuatan apa dari disebutkan. Sehingga di sini disebutkan oleh Syekh Ibnu Ashur dalam tafsir At-Tahrir wa At-Tanwir bahwa apabila di sini bermakna yufidul umum, yakni fa idza faragta min kulli amrin, apabila engkau telah selesai dari setiap urusan. Tentu urusan itu, apabila engkau telah selesai dari suatu urusan atau setiap urusan yang baik, apabila engkau telah selesai dari suatu kegiatan atau perbuatan atau aktivitas, maka fansab, segeralah bersambung dengan aktivitas yang baik, segeralah bersambung dengan kegiatan yang baik. Artinya jangan sampai kosong, jangan sampai kosong. Selesai sebuah tugas, lakukan tugas yang baik. Selesai suatu pekerjaan, segera cari pekerjaan. Selesai suatu aktivitas, segera lakukan aktivitas yang baik. Artinya jangan kosong. Hal ini ternyata setelah kita cari-cari dijelaskan dalam sebuah ungkapan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Umar bin Khattab mengatakan, "Inni akrahu an ara ahadakum farihan la fi amali dunya wa la fi amali akhirah." Kata Umar bin Khattab, "Aku tidak suka melihat kalian farihan." Aku tidak suka melihat salah seorang di antara kalian farihan. Farihan itu kosong, hanya buku tebu, hanya buku. Terserah apa alasannya, apakah sudah kali buku, yang buku ini, atau memang dari awal yang buku sama sekali. Pokoknya kata Umar bin Khattab, aku tidak suka melihat seseorang di antara kalian itu kosong, nganggur, hanya buku tebu. La fi amali dunya wa la fi amali akhirah. Tidak itu kegiatan dunia, juga tidak kegiatan akhirat. Pokoknya kalau tidak ada kegiatan apa-apa, saya tidak suka. Kata Allah, bodohnya kegiatan untuk manfaat dunia, untuk akhirat ya, kosong sama sekali. Maka ini tidak disukai oleh Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala. Dalam keterangan yang lain, Umar bin Khattab pernah mengatakan, lebih kurangnya, idza ajabani rajul, apabila seseorang membuat aku takjub, dia mungkin kesalahannya baik, santun, kemudian aku bertanya kepada dia, apa kegiatan?
Kalau dia menjawab tidak ada, kosong, ada betul, maka saqata min aini, langsung orang tersebut jatuh. Artinya fa idza faragta fansab, apabila engkau telah selesai melakukan suatu perbuatan atau yang baik, dunia akhirat, maka jangan kosong. Fansab artinya at-tam, nasaba ini ta'iba atau jadda yajid, di mana al-jadd itu al-jid. Jadi fansab, apabila kau telah selesai daripada suatu urusan, jangan sampai kosong, langsung cepat-cepat dengan semangat gigih melanjutkan perbuatan atau kegiatan yang lain. Ayat ini mengajarkan kepada Rasulullah, ayat ini tertuju kepada Rasulullah, kemudian juga kepada kita, bahwa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah umat yang produktif. Umat yang produktif, umat yang aktif, umat yang nafibu. Sampai orang fikir ada beza-beza. Sudah bukan beza. Ya betul beza. Kalau beza jangan boleh. Itulah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tidak ada alasan umat Nabi Muhammad ada lupa ada kopi ke apa ada kami kalau sama itu kami siul ini tidak boleh umat Nabi Muhammad. Umat Nabi Muhammad umat yang produktif, kegiatannya harus padat, harus lebih. Tidak boleh ada kosong, tidak boleh ada jeda. Gimana? Hal istirahat. Umat Nabi Muhammad istirahat di akhirat, tinggal di surga ini. Di dunia untuk berbuat, untuk produktif. Itu betul-betul terdiu dia. Yehudi dia cukup. Nanti waktu itu kabel dari, kalau kabel dari. Pokok kabel dari malam meja kabel dari gimana? Surga kali serah dunia, kali piu lalunya gimana piu di surga. Surga itu tempat piu, jannatul ma'wa. Sifat surga itu di antaranya ma'wa. Ma'wa itu tempat berteduh, bertenang, beristirahat, tempat piu gitu kata Aceh. Nah, jadi orang beriman itu harus produktif. Maka Allah katakan dalam ayat lain, "Walladzi ansha'akum minal ardh wasta'marakum fiha." Dialah Allah yang telah menciptakan kalian minal ardh, dari tanah, dari bumi, wasta'marakum fiha, dan Dia menginginkan kalian memakmurkan tempat kalian diciptakan, bumi. Untuk bisa memakmurkan bumi ini harus produktif. Semua kita harus beraktivitas, baik sesuai dengan profesi masing-masing, sesuai dengan spesialis masing-masing, ataupun mencoba kegiatan yang selain profesi atau spesialis masing-masing. Tapi harus produktif. Tidak boleh banyak tadi kosong, tidak boleh betul. Nah, ketika dikatakan produktif, tidak mesti harus kemudian berada di hanya mesti dikekul kantor. Berarti harus misalnya bekerja di instansi tertentu negeri, pemerintah misalnya, harus PNS atau di perusahaan tertentu swasta, tidak mesti. Atau yang formal harus pakai baju seragam, tidak mesti. Ketika dikatakan fa idza faragta fansab, lakukan apapun yang bisa kamu lakukan,
fansab, bahkan disuruh di situ fansab, lakukannya dengan biasa-biasa. Fansab bijiddin atau bijaddin, dengan sungguh-sungguh. Dia hanya kadang-kadang ada tanya kalau kadang-kadang hanya betul-betul fansab, sungguh-sungguh. Punya olahraga betul-betul olahraga. Olahraga menurut heboh. Tahu pakai ada biuli. Tahu olahraga win-win ya. Fansab, cari kegiatan. Dan ini bukan perkara dunia, perintah Allah dalam Al-Quran. Jadi kamu ada fikirnya, kamu kali di akhirat ada fikir ada yang ustaz. Ya Allah dulu. Fansab. Orang yang hidupnya selalu dalam aktivitas, selalu produktif, baik dalam hal masalah, dalam hal besar maupun dalam hal kecil, baik dalam hal yang hal utama maupun hal yang sederhana, tapi dia selalu aktif. Insya Allah umurnya banyak, badannya sehat, pikirannya cerah, pikirannya itu positif. Ketimbang orang yang sering nganggur, apakah sudah selesai kerja, lagi sudah masa tidur, sering duduk, kurang beraktivitasnya, umumnya, ya, umumnya. Kemudian badan sering sakit, sakit telinga, sakit bakulah, dia berubah kalau badan, kalau mati, dan saja umat dia berubah dia. Pokoknya pantangannya berenang. Yang lebih bahaya, pikirannya kacau, cepat emosi, bangga bikin, demohon-mohon, yang belum orang bikin, demohon-mohon, bangga bikin, bangga kupek, yang kadri berdiu dia. Jadi terbawa. Itulah yang membuat syariat, yang membuat Islam tidak menginginkan umatnya itu tidak produktif. Efek ibrat, mengacaukan peradaban, mengacaukan sosial. Maka agar umat itu selalu pikirannya segar, pikirannya update, pikirannya runtun, badannya segar, umurnya panjang, jangan biarkan diri kosong. Jangan kegiatan. Pupu yang dipuput, puput. Nah, punya awal, puput resmi, formal. Tempat tu, meja kanya, fungsi kanya. Baca saja dah, orang kalian bijak yang lain. Ada fungsi usulit juga fungsi dong. Hanya meja ni, awak meja tulis peket, hanya di pulpen, meja pulpen, awak pulpen lagak, hanya nak cangkui.